Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tata cara memasukkan password dan username ya ke dalam sistem aplikasi ujian online SDT Anaba. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya sistem pasti membutuhkan username dan password ya, supaya tidak sama dengan murid yang lainnya, karena ini bersifat pribadi ya. Di sini saya menggunakan jam 20.35 ya. Nanti pas pelaksanaannya itu tetap mengacu kepada jadwal, yaitu jam 7.30. Karena ini adalah contohnya, saya buatkan contoh atau tutorial. Saya buat waktu jam memulai ujian itu jam 20.35 ya. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan terpaku kepada jam yang ada di saya ya. Tetap nanti Ibu Bapak itu mengacunya kepada jadwal pelajaran, atau maaf, bukan jadwal pelajaran ya, jadwal ujian yang nanti akan diujikan, yaitu pada tanggal 21 September ya. Nah, oke, karena kita belum masuk ke sistemnya, jadi akan saya jelaskan. Ketika kita belum waktunya, maka di situ nanti ada keterangan bahwa ujian belum dimulai. Kita bisa dilihat, Bapak Ibu semua buka WA-nya nanti ya, yang kita akan mengirimkan linknya via WA masing-masing. Oke, pertama yang kita lakukan adalah buka WA-nya. Nanti para wali kelas akan memberikan username dan passwordnya dan link sistem ujian online. Nah, kita lihat di sini, saya contohkan. Linknya adalah http://ujianonline.sdtanaba.com. Kita klik. Nah, akan muncul halaman website ujian online SDT Anaba. Nah, inilah tampilannya ya. Tampilannya, selamat datang di aplikasi ujian online SDT Anaba. Nah, di situ ada keterangan ya bahwa ujiannya akan dilaksanakan pada tanggal 21 September sampai 1 Oktober 2020 ya. Karena belum jadwalnya, maka tidak bisa dilakukan ya. Oke, kita akan simulasikan cara memasuki websitenya. Yang pertama, Ibu Bapak nanti akan diberikan username dan password masing-masing ya. Nah, di sini saya contohkan password, contohnya adalah 0123 username-nya, kemudian passwordnya 123456 ya. 123456. Oke, kalau sudah yakin benar, kita klik login ya. Ada file kesalahan pengetikan kayaknya. Kalau violet berarti ada kesalahan pengetikan ya. Berarti pengetikannya harus benar ya, entah itu di username atau di passwordnya. Kita ulang lagi. Username-nya 0123, kemudian passwordnya 123456. Nah, kalau ada keterangan sukses, berarti kita sudah masuk ke dalam website ujian online SDT Anaba. Nah, di sini ada namanya keterangan adalah simulasi PTS TIK. Jadi saya mencontohkan cara untuk mengerjakan soalnya ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada profilnya, profil Anandanya. Misalkan namanya siapa ya. Di sini contohnya adalah Andi Setia Nugraha. Kemudian dia mempunyai nomor induk peserta, nomor induk di websitenya, bukan nomor induk sekolah ya. Kemudian ada judulnya, yaitu simulasi PTS TIK. Jadi yang dicontohkan adalah pelajaran TIK ya. Nah, tanggalnya adalah hari ini 14 September 2035. Kemudian soalnya, karena ini masih simulasi, jadi saya buat hanya 5 saja. Nah, karena kita belum dimulai ujiannya ini, maka ada keterangan di situ bahwa ujian belum dimulai karena belum masuk 20.35. Di settingan di website ini, setting dimulainya itu 20.35. Kita tunggu ya, saya skip saja.
Kalau belum masuk ke waktunya boleh keluar dulu logout, kemudian nanti masuk lagi ketika Bapak Ibu semua sudah yakin bahwa sudah mulai masuk jamnya ya. Kita logout dulu. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, sudah menunjukkan jam 20.38, berarti sudah lebih nih. Harusnya tadi jam 20.35 ya. Masukkan kembali username-nya, kemudian passwordnya. Ya, saya perjelas lagi. Di sini Ibu Bapak jangan melihat waktunya ya. Karena saya ini adalah untuk mencontohkan saja. Tapi nanti Ibu Bapak masuk ke dalam sistem ini pas jadwal ujiannya itu dimulai tanggal 21 September ya. Jam 7.30 sampai jam 8.30, kemudian istirahat setengah jam, dan kemudian memasuki jam kedua yaitu jam 9 sampai jam 10 ya. Oke, kemudian kita langsung ke bawah ya, paling bawah. Nah, di sini ada tulisan start ya. Start ini kita bisa mulai mengerjakan soalnya dengan durasi 60 menit ya. Jadi nanti timernya akan terus berjalan selama 60 menit. Jadi kalau Bapak Ibu belum selesai tapi waktunya sudah habis, ya berarti itu tidak bisa melanjutkan ya, karena memang kita ngasih waktu hanya 60 menit ya. Kita mulai, klik start. Ada keterangan di sini start ujian. Apakah Anda yakin ingin memulai ujian? Kemudian klik iya yakin. Ya, kemudian berhasil mulai ujian. Selamat ujian. Oke. Langsung ke nomor 1. Saya akan contohkan cara memilih jawabannya ya. Nomor 1, ikon kurva ditunjukkan oleh, di situ ada pilihan ya, A, B, C, dan D. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 pilihannya A sampai C, sedangkan kelas atas kelas 4, 5, 6 itu 4 pilihan ya, A, B, C, dan D. Kemudian klik jawabannya. Misalkan saya jawabannya yakin itu A, sudah ya. Kalau sudah yakin, kita sorot ke bawah, klik berikutnya, soal berikutnya. Kemudian nomor 2, ikon kurva digunakan untuk membuat A, efek, B, garis lurus, C, garis lengkung, dan D, garis oval. Saya klik C. Kemudian berikutnya nomor 3, jika mata kita terlalu dekat ke monitor, mata akan terasa A, segar, B, kaku, C, perih, dan D, biasa saja. Saya klik C ya. Soal nomor 4, program disebut juga A, icon, B, perangkat lunak, C, logo, dan D, perangkat keras. Oke, saya pilih B saja. Kemudian soal terakhir, soal 5, program Microsoft Word berfungsi untuk titik-titik, tetapi dapat juga berfungsi untuk menggambar. Pilih mana ya? Nomor 5. Oke, ketika sudah kita jawab semuanya, Bapak Ibu bisa dilihat ya, di atas ada menu ya, tanda menu atau garis 3. Klik di situ. Kemudian jika sudah yakin sudah selesai semuanya, oh ya, saya akan jelaskan dulu. Di situ ada keterangan waktu tersisa ya. Nah, tersisa. Kita tadi waktunya 60 menit, sisanya 49 menit ya. Jadi masih banyak. Berhubung tadi saya contohkan hanya 5 soal, jadi waktunya masih banyak ya. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah selesai, yakin finish sudah semuanya, klik finish. Di situ ada keterangannya juga. Mengakhiri ujian. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri ujian? Ini tidak akan dapat diulangi lagi jika Anda sudah mengonfirmasinya. Silakan pilihan iya atau tidak. Nah, jadi di sini kalau tidak yakin, Bapak Ibu bisa klik tidak ya. Bisa klik tidak. Takutnya ada yang kelewat, bisa dicek lagi. Klik tidak, misalkan tidak yakin nih. Nah, di sini kan ada nomor ya Bu ya. Ada nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya 20 ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cek
klik nomor 2 misalkan. Nah, klik nomor 2 itu close dulu, itu langsung ke nomor 2. Tadi saya kurang yakin nih, mumpung masih ada waktu. Nah, bisa dirubah jawabannya ya. Misalkan tadi jawabannya itu saya pengen rubah ke garis lurus, bisa ya. Kalau sudah yakin, boleh klik lambang menu tadi yang di pojok kanan atas, garis 3. Nah, sudah itu baru klik finish ya. Nah, ketika sudah yakin, benar-benar yakin, klik iya saya yakin. Oke, muncul keterangan ujian sukses. Selamat, Anda telah menyelesaikan ujian. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini masuk lagi ke menu awal ya. Bapak Ibu lihat di bawahnya. Di bawah ya, paling bawah itu ada keterangan ujian selesai. Berarti Bapak Ibu atau Anda-andanya sudah menyelesaikan soal ujian ya. Nah, ketika itu Bapak sudah melakukan ujian, baru di logout ya. Di logout, silahkan di logout kembali. Oke ya. Nah, itulah contoh cara memasukkan username dan password dan contoh menentukan jawaban ya. Jadi sudah saya contohkan, silahkan. Nanti ada jadwal simulasi ya. Jadi nanti ada jadwal simulasi, ada jadwal 1 hari untuk melakukan semacam latihan ya. Saya harapkan mengikuti semua, Bapak, Ibu, dan anak-anaknya. Tolong jangan kalau bisa anak-anaknya jangan sendirian, Bu ya. Didampingi dengan Ibu Bapak. Nanti kita akan kasih waktunya dan saya akan kasih ke wali kelas. Jadi nanti wali kelas yang sharing kapan waktunya ya Bu ya. Dan saya mohon bisa meluangkan waktunya. Nah, mudah-mudahan ketika sudah melakukan simulasi ini, nanti ketika pas pelaksanaannya tidak ada kendala yang sangat berarti ya. Mudah-mudahan lancar semua. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan ajukan kepada wali kelas masing-masing. Nanti oleh wali kelasnya bisa diajukan ke saya sebagai tim Pokja PTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.